Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Inu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, ada yang bisa saya bantu? Baik, Bapak, siang ini saya ingin menemui Pak Inu sehubungan dengan masalah yang saya hadapi di kelas 1, karena saya sekarang berada di kelas 1, tentunya banyak hal yang terjadi, terutama setelah MPLS 2 hari ini, ada sesuatu. Bersediakah Pak Inu mendengarkan keluh kesah saya ini? Iya Bu, sangat bersedia sekali saya membuka eh, hati untuk mendengarkan apa keluh kesah dari Bu Yuli. Monggo, kira-kira apa masalah yang dihadapi Bu Yuli ketika menghadapi MPLS? Baik, sebelumnya saya terangkan bahwa sebelum MPLS ini terjadi, saya kemarin waktu liburan, itu saya diarahkan menjadi guru kelas 3 ketika pembagian guru kelas, tetapi karena ada 2 guru saya yang mutasi, selang beberapa hari kita kumpul lagi, rapat lagi, tiba-tiba saya ditunjuk menjadi guru kelas 1. Akhirnya kemarin itu saya juga sempat sakit karena saya harus menyiapkan MPLS ya. Kemudian saya terima karena bagaimanapun tugas apapun yang harus kita emban kita harus mau. Hari pertama MPLS ternyata saya sudah menemukan beberapa karakter dari anak didik saya. Salah satunya ada yang hiper, kemudian ada juga beberapa anak itu baik cowok maupun ceweknya itu ternyata kalau berbicara itu masih belum lancar. Memang ada beberapa yang lancar sekali, memang ada. Hari pertama kemarin anak yang saya anggap hiper ini melakukan sesuatu, contoh ketika temannya mau pulang, dia itu tidak mau pulang. Dia menulis sesuatu di papan tulis. Kemudian saya ajak duduk bersama dengan teman-temannya, dia itu tidak mau. Bahkan dia itu menjawab dengan bahasa Inggris. Dalam hati saya, oh berarti si anak ini mungkin bisa bahasa Inggris. Kemudian ketika anak-anak itu, saya bilang begini, ya sudah biarkan si Ata menulis di papan tulis. Mungkin si Ata itu tidak mau pulang ya dengan teman-temannya. Akhirnya saya biarkan aja sudah menulis karena saya ingat bahwa guru itu harus membersamai mereka ya Pak. Kita nggak boleh marah, nggak boleh memaksa, waktunya pulang ini kan nggak boleh seperti itu. Jadi saya biarkan aja. Kemudian ketika anak-anak yang lain itu berdoa, separuh perjalanan itu dia menghampiri saya. Oh Bu Guru, saya mau pulang sudah. Loh, Ata mau pulang sekarang? Saya gitu. Iya, aku mau bersama dengan teman-teman pulang. Oh ya sudah, akhirnya saya ikutkan dengan teman-teman. Itu masih belum kelihatan maksudnya hiperaktifnya seperti apa, masih hanya apa ya, egonya sendiri yang keluar ya kan seperti itu. Kemudian untuk hari yang kedua ini tadi Pak, saya lihat si Ata itu, oh tambah lagi Pak kenakalannya Pak. Jadi dia naik meja, naik kursi, waduh ini saya harus apa ini ya, saya gitu kan. Kemudian saya dudukkan, kalau kemarin itu duduknya hari pertama MPLS itu masih campur lah, si anak itu bebas dengan keinginannya mereka sendiri. Kemudian hari yang kedua ini saya mencoba mendudukkan dengan keinginan saya, si A dengan si B, si C dengan si D misalnya seperti itu. Lah si namanya si Ata ini Pak, sudah saya dudukkan dengan temannya, lah kok berjalan sendiri, mau kemana si anak itu, saya perhatikan aja, nggak taunya dia mencari teman yang bajunya sama dengan dia. Nah, karena gini, MPLS saya ini hari pertama sampai 2 minggu yang akan datang, kepala sekolah saya membebaskan anak-anak berpakaian TK dulu.
Kecuali kalau memang mereka sudah bajunya itu sudah tidak ada atau tidak muat, boleh memakai baju seragamnya SD. Nah, dilala itu si Ata ini memang ada satu teman TK-nya. Saya pikir, oh alah, boleh ikan cane tiba sing klambine podo saya gitu. Akhirnya setelah duduk dengan temannya yang satu bangku yang sama pakaiannya itu, mungkin dari TK yang sama ya, dia tenang. Akhirnya katanya teman-temannya, Bu, si Ata itu kok sama itu, biarkan saja sudah, biarkan dulu daripada nanti dia marah-marah. Saya masih belum tahu karakternya dia seperti apa. Hanya saya lihat itu dia suka berjalan-jalan. Lah kemarin aja selain dia nggak mau bersama dengan teman-temannya, dia hari pertama sudah notok kancane ya Pak. Apa itu? Jadi kalau ibarat pembulian itu sudah membuli temannya kan gitu ya. Kebetulan yang dijitak itu si cewek. Akhirnya ya saya berikan motivasi, saya berikan arahan, dan hari pertama kemarin itu juga kan masih ada orang tuanya. Orang tuanya itu kan masih biasalah, ibu-ibu itu masih melihat mungkin bu gurunya siapa, terus caranya bagaimana, anak saya diapakan, mungkin begitu ya. Ya siap, saya biarkan aja, memang hari pertama kan harus diantar orang tua. Kemudian untuk si orang tuanya Ata ini mungkin melihat sendiri ya, si Ata ini bagaimana. Jadi dia tuh sampai titip-titip, iya sudah Bu, enggak apa-apa, namanya anak, saya begitu. Jadi permasalahan saya sementara ini yang saya tahu anak yang hiper dan juga yang masih belum lancar berbicara. Kalau untuk membaca saya masih belum tahu. Itu Pak Inu. Gini Bu, tadi Bu Yuli itu awalnya kan menyampaikan ketika libur itu tadinya Bu Yuli sebelum libur ya Bu? Iya, sebelum libur Bu Yuli itu masih di kelas 3. Diberi mandat di kelas 3. Nah, kemudian menjelang masuk itu Bu Yuli diberi tugas untuk kelas 1. Nah, kira-kira itu kok bisa terjadi seperti itu? Alasannya kepala sekolah bagaimana, Bu? Mungkin Pak, menurut kepala sekolah, satu, saya itu senior di sini. Jangan bilang tua, Bapak ya. Saya senior di sini. Saya tahu senior. Saya termasuk yang senior di sini. Jadi ada beberapa 3 orang di sini yang senior termasuk saya. Mungkin saya dipercaya. Saya berarti 2 kali ini memegang anak kelas 1. Sebelum kelas 1 yang sekarang dengan 2 tahun yang lalu, saya itu selalu mengampu di kelas yang kalau enggak 3, 4, 2 itu paling banyak. Di kelas 2 itu paling banyak. Yang kelas 1 ini yang baru 2 kali ini. Ya, saya anggaplah mungkin kepala sekolah saya menganggap saya yang senior. Yang kedua, dari teman-teman yang lain, bukan saya menyombongkan diri, tetapi memang tulisan saya dipandang paling baik di sini Pak. Jadi karena anak kelas 1 itu memiliki harus punya dasaran untuk menulis, membaca, menulis dan berhitung. Jadi karena tulisan saya itu dianggap baik, kemudian mampu memberikan motivasi kepada anak yang baru masuk, jadi saya itu dipilih menjadi guru kelas 1. Begitu Pak Inu. Oke. Balik lagi ke permasalahan ya Bu. Jadi selama 2 hari ini Bu Yuli sudah menemui salah satu anak yang menurut Bu Yuli itu hiperaktif ya. Namanya siapa tadi? Ata ya Bu? Ata. Nah, kira-kira untuk Bu Yuli kan sudah menemukan anak itu sudah hiper. Tindakan apa yang Bu Yuli ingin lakukan selanjutnya? Tindakan saya yang akan lakukan mungkin dengan sama dengan kelas rendah lainnya. Tentu saja saya akan lebih tegas Pak, dalam artian tegas di sini saya tidak marah-marah, baik itu ketika ada orang tuanya maupun tidak. Saya akan bertindak sebagai seorang guru itu seharusnya bagaimana, tetapi tidak perlu membentak, tetap akan membersamai mereka. Mungkin duduknya akan saya sendirikan. Biasanya kalau anak duduk dengan gurunya, biasanya ada rasa takut mungkin gitu ya. Saya belum mencoba dan ini akan saya coba metode-metode yang pernah saya lakukan. Kalaupun nanti itu tidak berpengaruh,
mungkin perlu pendampingan orang tua, karena kalau di kelas 1 di tempat saya, manakala ada anak yang bermasalah itu, orang tuanya diizinkan masuk di dalam kelas. Untuk selanjutnya, ketika dia bermain dengan teman-temannya, mungkin saya akan lebih memberikan arahan, motivasi, dan sebagainya. Kemudian ketika saya berjanji kepada si anak, terutama anak yang seperti ini, saya harus benar-benar ditepati. Kadang namanya anak itu, Bu Guru kok bilang begini, padahal kemarin bilang begitu. Ini kadang-kadang saya sendiri yang sebagai guru itu suka lupa gitu, Pak. Itu mungkin yang saya lakukan di awal, Pak. Itu sudah jenengan rencanakan ya. Kemudian untuk tindakannya itu kira-kira kapan Bu akan jenengan laksanakan kira-kira? Kalau tindakan ini mungkin yang lebih ketat atau lebih saya tegaskan lagi itu setelah MPLS, Pak. Artinya begini, selama MPLS ini kan saya pulangnya hanya sampai 8:30 ya. Anak-anak paling saya beri nyanyi-nyanyi, kemudian istirahat, kembali lagi, paling hanya memberikan sedikit materi tentang MPLS. Untuk khusus ke ATA ini masih belum. Jadi saya hanya memberikan motivasi secara menyeluruh dulu, baru nanti yang khusus kepada si ATA ini mungkin setelah MPLS 2 minggu itu, Pak. Saya berakhir mungkin sama ya semuanya sampai tanggal 27. Kan kalau kelas 1 itu sampai 2 minggu, kalau kelas besar hanya 3 hari. Jadi tindakan saya yang lebih konsisten nanti setelah MPLS, Pak. Oke, seperti itu. Nah, saya juga mau tanya Bu, kira-kira anak itu kan hiper ya? Iya. Kira-kira dalam 2 hari ini dia itu mengganggu temannya yang sedang belajar atau bermain enggak, kira-kira di kelas ataupun di luar kelas? Kalau di dalam kelas ya hanya kemarin itu yang saya lihat tiba-tiba saja, padahal saya ada di dalam kelas ya, setelah menyanyi itu saya duduk, tiba-tiba dicitak aja itu si cewek itu di belakangnya. Saya kaget, loh Aka, kamu kok sudah mencitak temanmu, padahal baru paling ya 15 menit lah gitu. Jadi kan ibaratnya belum kenal sama si anak ini, beda karena saya lihat seragamnya beda. Akhirnya ibunya juga masuk waktu itu, Bu tolong ya Bu, itu si Ata tuh memang agak berlebihan. Oh ya Bu, enggak apa-apa, nanti saya tangani gitu. Jadi ya kalau untuk yang lain saya masih belum tahu. Yang saya tahu hanya mencitak itu saja. Kalau berkata-kata kotor tidak ada, hanya seperti yang saya tadi bilang, ada keunikan yaitu tadi waktu nulis saya suruh duduk, dia menjawabnya pakai bahasa Inggris. Pas hari kedua ini tadi saya bertemu dengan ibunya, Bu, dia suka bahasa Inggris. Berarti betul penilaian saya kemarin ketika saya suruh duduk tidak mau, dia menjawab pakai bahasa Inggris, itu saya anak ini berarti punya kelebihan, punya talenta di bahasa Inggris. Ibunya hari kedua ini tadi bilang, iya Bu, memang anaknya suka bahasa Inggris. Iya kemarin saya tanya kok dia jawabnya bahasa Inggris. Wah berarti anak ini punya talenta walaupun punya keunikan sendiri, hiperaktif kan gitu Pak. Jadi nanti walaupun dia seperti itu, hal yang kekurangan dari dirinya akan saya jadikan hal positif atau kelebihan lainnya. Akan saya gali terus, anak semacam itu tidak saya kesampingkan. Begitu Bapak. Artinya berarti tadi Bu Yuli sudah ketemu sama ibunya mulai kemarin nggih? Ya, mulai kemarin. Nah, kira-kira ada enggak Bu kaitannya kolaborasi antara Ibu dengan Bu Yuli yang akan Ibu rencanakan untuk memperbaiki mungkin ya, memperbaiki dari si Ata itu tadi? Baik Pak, untuk kolaborasi tentu karena apalagi kelas 1 ya, tidak hanya mungkin si Ata, tapi mungkin beberapa anak yang mungkin 1 minggu ini kadang-kadang namanya anak baru masih ada yang nangis dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah kelas saya tidak ada yang menangis sampai, pernah sih dulu itu seperti itu sampai pokoknya enggak bisa enggak digubris lah gurunya. Kalau ini enggak, hanya kepingin selain Ata itu ada satu anak cewek yang memang tidak mau ditinggal ibunya. Akhirnya ya sudah Bu, ditunggu saja, enggak apa-apa. Yuk, wong di sini kan hanya sampai jam 8:30. Saya perhatikan juga ibunya enggak bekerja. Jadi kolaborasi itu tetap Pak,
Bahkan tidak hanya ketika MPLS, terus ketika saya menjabat di kelas 1, saya tetap butuh kolaborasi dari orang tua atau wali murid dari kelas 1. Begitu Pak Inu. Oke. Baik Bu Yuli, dari perbincangan kita pada hari ini, kira-kira apa yang bisa Bu Yuli ambil? Baik Pak, dari perbincangan kita tadi, saya akhirnya bisa memflorkan apa yang menjadi unek-unek atau yang menjadi pikiran saya selama 2 hari ini, apa yang harus saya lakukan terhadap anak didik saya, terutama si Atta itu ya. Jadi sangat bermakna percakapan kita tadi, sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan, baik itu kolaborasi dengan orang tua ataupun saya menemukan ide-ide baru selain metode yang lama yang pernah saya gunakan. Nantinya akan saya berikan kepada anak-anak, dan terutama bagaimana caranya saya melakukan hal yang lebih terhadap si Atta ini. Begitu Pak yang dapat saya sampaikan. Oke. Baik Bu Yuli, semoga apa yang Bu Yuli sampaikan ini tadi ya bisa menjadi bahan refleksi Bu Yuli untuk kedepannya. Mungkin itu Bu Yuli yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Inu, terima kasih atas bantuan Pak Inu. Mudah-mudahan dari sini saya lebih plong lagi dan bisa melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan di sini. Terima kasih Pak Inu. Amin, terima kasih.